Video kali ini kita masih melanjutkan materi terkait dengan SMK 3. Kita masuk ke prinsip keempat, adalah pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Nah, kita di sini diminta untuk yang pertama melaporkan dan memperbaiki kekurangan sistem kita. Ya, sini kita diminta untuk melakukan itu. Kemudian kita diminta untuk melakukan pengelolaan material dan juga perpindahannya. Ya, jadi bagaimana kita mengelola material yang kita punya di perusahaan kita. Dan terakhir adalah pengumpulan dan penggunaan data. Kita punya banyak sekali data K3, mulai dari data laporan, data kecelakaan, data dari mungkin kalau sudah memperhatikan materi sebelumnya, tadi ada istilah kalau ada unsafe action dan juga unsafe condition, maka harus kita laporkan dengan stop card misalnya, ya, atau data hasil meeting. Nah, bagaimana data-data itu kita bisa kumpulkan, kita olah, lalu kita gunakan untuk bagaimana meningkatkan atau untuk bagaimana memperbaiki kinerja sistem manajemen K3 kita. Oke, yang poin 5 terakhir berikutnya adalah prinsip peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Ada dua hal di sini. Yang pertama adalah pemeriksaan SMK 3. Jadi kita lakukan pengecekan terhadap SMK 3-nya, ya, audit kita lakukan di sini. Berikutnya adalah pengembangan keterampilan dan juga kemampuan. Jadi bagaimana kita bisa punya program kompetensi untuk setiap level di perusahaan. Untuk yang level staff, apa training K3 yang harus diikuti. Untuk level supervisor, apa training K3 yang harus diikuti. Kemudian juga untuk level-level yang ada di atas, ya. Untuk level-level yang ada di atas, direksi, ya, manajer, apa yang harus diikuti. Termasuk kalau nanti ada pihak ketiga atau ada dari rekan-rekan kontraktor atau tamu. Induction juga harus di-provide, ya. Ini adalah breakdown dari 5 prinsip SMK 3 dan juga 12 elemen yang terdapat dari SMK 3 tersebut, ya. Oke, berikutnya adalah audit SMK 3. Audit SMK 3 ini ada kategorinya tadi, ya. Ada tingkat awal, transisi, dan juga lanjutan. Awal dengan 64 kriteria audit, transisi dengan 122 kriteria audit, dan lanjutan dengan 166 kriteria audit. Penilaian audit itu terbagi jadi ada critical, major, dan juga minor. Jadi setelah kita lakukan audit, nanti hasilnya ada seperti ini, ya. Kalau critical itu adalah temuan kondisi yang dapat menimbulkan korban jiwa. Nah, ini harus ditindaklanjuti dan dikoreksi paling lambat 1 kali 24 jam. Kalau major, ya, maka ini ditetapkan terhadap sesuatu yang tidak memenuhi persyaratan peraturan perundangan K3. Tadi di materi sebelumnya kita sudah bahas ada banyak peraturan-peraturan K3, ya, yang harus kita penuhi. Nah, kalau ada yang tidak dipenuhi, maka bisa menyebabkan potensi temuan major. Yang berikutnya adalah tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK 3. Ya, dari 5 prinsip tadi ada satu yang tidak dilaksanakan, maka akan berpotensi menimbulkan temuan major. Berikutnya adalah terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit, tapi di beberapa lokasi. Dibuktikan apabila terdapat 3 temuan lokasi dengan kategori yang minor, gitu ya. Jadi ini adalah kategori major. Nah, ini harus ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi paling lambat dalam waktu 1 bulan. Berikutnya adalah minor. Ya, minor ini adalah penilaian kriteria audit SMK 3 yang ditetapkan terhadap inkonsistensi. Dalam apa? Yang pertama, pemenuhan persyaratan peraturan perundangan. Yang kedua adalah pemenuhan standar yang ada di perusahaan kita. Berikutnya adalah pemenuhan pedoman atau pemenuhan acuan lainnya yang sudah kita tentukan atau sesuai dengan persyaratan dari SMK 3. Oke, berikutnya adalah tingkat pencapaian audit eksternal SMK 3. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, yang melakukan audit eksternal hanyalah lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Jadi ada A, B, dan juga C. Kalau nilai kita di 0 sampai 59%, ya, dari kriteria audit yang kita bisa penuhi tadi, maka kita masuk ke dalam penilaian penerapan yang kurang. Kalau di 60 sampai 84%, maka kategorinya baik. 85 sampai 100%, maka dalam kategori memuaskan. Nah, apa sanksinya? Kalau kategori kurang, maka bisa berupa tindakan hukum atau pembinaan. Kalau kategori baik akan mendapatkan penghargaan, sertifikat perak, dan juga bendera perak yang akan berlaku selama 3 tahun. Dan jika memuaskan,
akan mendapatkan penghargaan, sertifikat emas, dan juga bendera emas yang berlaku selama 3 tahun. Tapi bendera hanya diberikan kepada kategori lanjutan saja, ya, dan tidak ada pemantauan secara berkala atau surveillance. Beda dengan ISO yang ketika sudah dapat sertifikatnya akan ada surveillance setiap tahun. Nah, kalau SMK 3 tidak ada. Apabila nanti perusahaan teman-teman semua sudah tersertifikasi SMK 3, maka akan berlaku selama 3 tahun. Audit akan dilakukan pada tahun ketiganya. Seperti itu. Oke, terima kasih semuanya telah menyaksikan video terkait dengan SMK 3. Jadi penting sekali untuk teman-teman yang mau mengimplementasikan atau mau mengimprove sistem yang ada di tempat kerja teman-teman semua, bisa mengambil referensi dari SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012 ini. Ya, karena di dalamnya sudah lengkap dan harapannya setelah ini teman-teman bisa mengimplementasikan apa yang sudah teman-teman dapatkan dari materi ini. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.